Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalina Amini. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D14 semester 3. Baik, NIM saya yaitu 23 14 06 2404. Baik, pada video pembelajaran pada hari ini yang akan saya bahas yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Materi ini terdapat pada pembelajaran di kelas 3 SD, mata pelajaran MIPAS, bab 1, materi 1. Baik, langsung saja ke materinya. Dunia hewan. Nah, pada dunia hewan terdapat vertebrata dan invertebrata. Nah, alam semesta hewan sangat beragam dan para ahli biologi mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri khusus. Nah, salah satu pengelompokan utama adalah vertebrata dan invertebrata yang dibedakan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Oke, materi selanjutnya yaitu vertebrata atau hewan dengan tulang belakang ya. Nah, vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau kolom vertebral yang merupakan struktur tulang yang membentang sepanjang punggung dan berfungsi sebagai penyangga tubuh. Nah, tulang belakang juga melindungi sumsum tulang belakang yang merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu contoh hewan dalam kategori vertebrata terdapat dalam beberapa jenis. Nah, di antaranya yaitu ada bagian A, agnatha. Contohnya yaitu belut. Nah, hewan agnatha yang juga dikenal sebagai ikan tanpa rahang adalah kelompok vertebrata primitif yang dicirikan oleh tidak adanya rahang. Nah, mereka memiliki tubuh memanjang, mirip belut, dan merupakan kelompok yang paling dekat dengan nenek moyang vertebrata awal. Nah, agnatha dibagi menjadi dua subkelas. Ada Mykinie, hagfish, dan Hyperotia lamprey. Nah, bisa dilihat dari contoh ini, contoh ikannya yang sudah saya tampilkan. Lalu selanjutnya ada bagian B yaitu contoh yang Pisces. Contohnya yaitu seluruh jenis ikan. Nah, Pisces adalah kelas hewan yang mencangkup seluruh jenis ikan. Nah, Pisces merupakan hewan vertebrata yang hidup di air, baik di air tawar maupun di air laut. Nah, contoh hewan vertebrata kelas Pisces adalah ikan hiu. Lalu ada ikan pari, ada ikan lele, ikan tuna, ikan gurami, dan sebagainya. Nah, Pisces dapat dibagi menjadi 3 kelompok ikan berdasarkan jenis tulangnya, yaitu agnatha, chondrites, dan asteroides. Nah, dapat kita lihat pada ikan pari, sudah saya tampilkan contohnya, lalu ikan hiu, ikan lele, ikan tuna, dan ikan gurame. Nah, materi selanjutnya, contoh bagian C yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di 2 alam. Nah, contohnya yaitu katak. Baik amfibi atau ambivia. Ambivia didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang vertebrata yang berkembang
yang berkembang untuk sebagian besar hidup di habitat semi-akuatik antara darat dan air. Nah, namun mereka juga dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, dengan sebagian besar spesies tinggal di ekosistem air tawar, lahan basah, lalu atau di daratan ya seperti hutan riparian, habitat terrestrial yang menggali dan bahkan habitat arboreal atau di pohon. Nah, lalu kata ini termasuk amfibi karena memiliki paru-paru, tidak berekor, lalu dan kecebongnya itu hidup di air ya. Katak sering ditemukan di daerah lembab seperti di dekat rawa atau di sungai. Nah, dapat dilihat dari contohnya. Selanjutnya yaitu bagian D, reptil. Nah, reptil merupakan jenis hewan melata. Contohnya yaitu ular, buaya, kadal, lalu kura-kura. Nah, reptil adalah hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Nah, kata reptil berasal dari bahasa Latin reptans yang artinya merayap. Nah, reptil dapat hidup di lingkungan yang kering, air, atau keduanya. Bisa di koloni, bisa di keduanya yaitu amfibi tadi ya. Nah, kita lihat ini sudah saya tampilkan contoh ular, buaya, kadal, dan kura-kura. Selanjutnya, contoh yang E yaitu Aves. Nah, Aves merupakan hewan yang memiliki bulu, contohnya yaitu burung, ayam, angsa, bebek. Nah, Aves merupakan kelompok hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, tubuh ditutupi bulu. Yang pertama, yang kedua memiliki sayap, yang ketiga memiliki paruh, yang keempat suhu badan tetap homotrem. Lalu tulangnya itu berongga sehingga ringan. Lalu berkembang biak secara bertelur, ovipar. Bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara. Nah, contohnya yaitu nih, contoh burung, ayam, angsa, dan bebek. Nah, jenis selanjutnya bagian F yaitu mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Contohnya itu kucing, anjing, harimau, monyet, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya secara luas hewan yang menyusui. Nah, mamalia berasal dari bahasa Latin mama yang memiliki arti penting, atau kata ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1758. Nah, mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kelenjar susu pada betina sebagai sumber makanan anaknya. Lalu yang kedua yaitu berdarah panas sehingga tubuh mereka selalu terasa hangat ya. Nah, yang ketiga yaitu bernapas dengan paru-paru. Mereka itu memiliki rambut. Oke. Bisa dilihat ini contohnya kucing, lalu ada anjing, harimau, monyet. Baik, ke materi selanjutnya. Nah, bagian invertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Tadi yang ada tulang belakangnya, yang sekarang ini kita akan membahas yang tidak ada tulang belakang, yaitu invertebrata. Nah, invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, mereka memiliki struktur tubuh yang beragam dan banyak di antaranya memiliki rangka eksternal atau eksoskeleton yang berfungsi sebagai pelindung dan penyangga. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya.
Nah, contoh hewan dalam kategori invertebrata terdapat beberapa jenis. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada hewan berpori. Contohnya itu spon laut. Dapat kita lihat ya. Bentuk spon laut itu pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, yang kedua ada hewan berongga. Contohnya itu ubur-ubur. Nah, bisa dilihat gambar ubur-ubur itu seperti ini, hewan yang berongga. Baik, selanjutnya C yaitu cacing. Nah, hewan tanpa tulang belakang cacing, contohnya itu ada cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Nah, contoh cacing pipih yaitu yang ini, dan ini contoh cacing pipih, ini cacing benang, dan yang saya tunjukkan ini yaitu cacing gelang. Lalu yang contoh yang selanjutnya yaitu hewan lunak, yaitu hewan yang memiliki tubuh yang lunak. Contohnya yaitu kerang, siput, dan cumi-cumi. Nah, ini kerang, siput, dan cumi-cumi. Dapat kita lihat ya pada contoh yang saya tampilkan pada slide PPT ini. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu hewan dengan kaki beruas seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Nah, dapat kita lihat ya, ini contoh kepiting, udang, serangga, dan laba-laba. Mereka termasuk hewan yang tanpa tulang belakang. Lalu contoh selanjutnya yaitu hewan berkulit. Berkulit duri ya, contohnya yaitu bintang laut. Nah, ini contoh bintang laut terdapat pada gambar ini. Bintang laut. Oke, materi selanjutnya. Nah, bentuk bagian tubuh hewan dipengaruhi oleh perilaku dan cara hidup hewan tersebut untuk memudahkan hewan dalam bertahan hidup. Nah, dalam kategori makanan, hewan juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akan kita bahas. Yang pertama, hewan herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan seperti daun, buah, batang, ranting, akar, atau alga. Nah, hewan herbivora biasanya itu hidup berkelompok ya di padang rumput, persawahan, hutan. Nah, ciri-ciri hewan herbivora yang pertama itu berdarah panas ya. Yang kedua, vivipar atau berkembang biak dengan cara beranak. Lalu yang ketiga termasuk kelompok hewan mamalia. Nah, lalu sebagian besar hidup di darat dan memiliki gigi geraham yang lebar. Biasanya berkaki 4, tergolong ke dalam kelompok hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Contohnya yaitu ada kuda, kambing, rusa, kijang. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan yaitu ada kuda, rusa, kijang, dan kambing. Nah, kuda ini adalah hewan herbivora non rumanesia yang sebagian besar makan bahan tanaman. Nah, yang rusa ini adalah hewan yang makan rumput, lalu daun, dan semak-semak kecil. Nah, sedangkan kijang ini hewan yang makan buah, daun, rumput, tetapi kadang-kadang juga makan telur dan juga serangga ya. Nah, kalau kambing makanannya itu hewan herbivora atau rumput-rumput gitu. Selanjutnya, hewan karnivora adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan yang memakan hewan lainnya sebagai sumber utama makanannya. Nah, hewan karnivora memiliki bagian mulut dan gigi yang dapat memotong dan mengoyak daging. Contohnya yaitu ada singa, harimau, buaya, hiu. Nah, singa itu hewan karnivora yang termasuk ke dalam kelompok mamalia ya.
Nah, sedangkan harimau itu hewan karnivora besar yang termasuk dalam hiperkarnivora. Sedangkan buaya hewan karnivora yang termasuk dalam golongan reptil. Lalu hiu putih besar hewan karnivora yang termasuk di dalam kelompok hewan yang pemakan hewan lain. Baik, materi selanjutnya yaitu yang ketiga, kelompok hewan omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu mereka bisa memakan hewan yang dapat memakan berbagai jenis makanan baik dari jenis tumbuhan, yaitu nabati maupun hewan atau daging. Mereka bisa makan tumbuh-tumbuhan, mereka juga bisa makan sesama hewan atau memakan daging dan juga makan nabati. Nah, hewan omnivora memiliki ciri-ciri seperti struktur giginya beragam, saluran pencernaan serbaguna, dapat ditemukan di berbagai jenis habitat. Nah, contohnya yaitu ada babi, tikus, dan monyet. Nah, babi ini hewan omnivora yang makan berbagai makanan seperti akar, umbi-umbian, buah-buahan, dan serangga. Lalu monyet hewan omnivora yang menyukai berbagai jenis makanannya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, biji-bijian, telur, serangga, bahkan kadal. Lalu tikus. Nih, bisa dilihat bahwa tikus itu hewan omnivora kecil yang memakan berbagai jenis makanan seperti biji-bijian, sayuran, buah-buahan, serangga, dan kadang-kadang daging kecil atau telur ya. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, di sini teman-teman bisa belajar banyak sekali evaluasi dari materi-materi pembelajaran yang sudah saya bahas pada video pembelajaran ini. Di sini bisa teman-teman pelajari. Yang pertama itu apa yang membedakan hewan invertebrata dengan vertebrata. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Nah, di sini teman-teman tuh bisa mempelajari lagi, bisa mengevaluasi dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas waktu dan yang sudah mau menonton video saya ini. Semoga pembelajaran pada video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.